Kali ini kita akan bahas smartphone entry level dari Realme yang harganya di bawah 2 jutaan. Ya, ini dia Realme C21. Tapi sebelum kita bahas, kita opening dulu ya. Salah satu nilai jual HP ini adalah baterainya yang 5000 mAh. Untuk penggunaan aku yang gak terlalu intensif bisa tembus sampai 2 hari untuk nonton YouTube dan update berita di Instagram. Realme juga ngasih adapter charger 10 watt di dalam dusnya. Ngecasnya butuh waktu sekitar 2,5 jam dari 19% sampai 100%. Yang aku sayangkan adalah port ngecasnya yang masih micro USB. Apa karena target Realme adalah orang-orang yang baru hijrah dari fitur phone ke Android ya? Selain kapasitas baterainya yang emang gede, faktor lain yang bikin HP ini hemat daya itu karena chipset yang dipakai juga nggak terlalu agresif konsumsi dayanya. Realme C21 hadir dengan Helio G35 12 nanometer up to 2,3 GHz. GPU-nya pakai IMG Power VR GE8320. Terus yang dijual di Indonesia ini ada dua opsi kapasitas. Ada yang 3/32 GB dan 4/64 GB. Unit yang kita bahas ini yang 4/64 GB. Dan kalau misal masih kurang, tenang aja, HP ini ada slot dedicated untuk micro SD up to 256 GB. Sekarang aku mau bahas build quality-nya. Realme C21 ini punya sertifikasi TÜV Rheinland. Apa artinya tuh? Jadi, HP yang mau punya sertifikasi TÜV Rheinland harus melewati serangkaian tes dari beberapa skenario pengujian yang sudah ditentukan. Dan untuk Realme C21 ini sudah melewati 23 pengujian, 10 diantaranya adalah skenario pengujian penggunaan, 7 skenario uji lingkungan ekstrim, dan yang terakhir adalah skenario uji reliabilitas 6 komponen. Jadi reputasinya udah meyakinkan banget. Apalagi pas aku genggam juga emang kerasa solid dan kokoh. Pengalaman pemakaian aku saat pakai HP ini sih nyaman-nyaman aja. Nggak ada tuh yang namanya stutter atau lag sama sekali saat buka tutup aplikasi maupun browsing. Pas main game kayak Mobile Legends pun aku bisa set di high serta fitur high frame rate-nya diaktifkan. Dan itu nggak ada kendala yang sampai mengganggu permainannya. Terus gimana soal kameranya? Itu adalah salah satu unique selling point juga dari HP ini. Dia punya setup triple kamera belakang dengan kamera utama 13 megapiksel f2.2, 2 megapiksel f2.4 black and white, dan 2 megapiksel f2.4 macro lens. Aku coba ambil foto. Menurut aku, lensa utamanya bisa ngasih detail yang cukup oke. Tekstur objek terjaga, bisa kelihatan dari noise yang nggak direduksi. Buat foto muka juga terhitung bagus, nggak ada post processing yang lebay. Kita juga bisa foto pakai chroma boost, mode portrait, nightscape, dan ngezoom sampai 4 kali. Walaupun ya hasilnya masih terbilang oke itu yang 2 kali zoom. Mode nightscape-nya juga bisa bikin foto di malam hari bisa lebih enak buat dipandang. Saturasinya jadi naik, dan secara keseluruhan fotonya kelihatan lebih cerah. Buat selfie, ada kamera depan 8 megapiksel. Di mode autonya ini kita bisa tetap diaktifkan mode HDR dan beauty. Dan kayak biasa kalau mau pakai efek bokeh bisa geser aja ke mode portrait. Selanjutnya kita bahas bagian depannya. Panelnya IPS dan resolusinya HD+ 720x1600. Resolusi layar seperti ini pastinya bikin penggunaan baterai jadi awet. Walaupun HD+, reproduksi warnanya udah terhitung bagus dan responsif ketika aku tes main real drum. Berpindah ke bagian belakang, Realme C21 emang punya desain yang gak jauh beda sama Realme C series sebelum-sebelumnya. Bahan dasar back covernya tentu aja dari polikarbonat dengan tekstur geometrik design. Kelebihannya, tentu aja bikin HP ini jadi enak digenggam dan gak gampang nyeplak sidik jari. Fingerprint scanner yang ada di punggungnya ini juga penempatannya pas.
Jadi gampang ngejangkaunya dan punya respon yang juga cepat dan akurat. Terakhir adalah UI-nya. Realme C21 ini udah berjalan di Realme UI berbasis Android 10. Yang makin kesini kelihatan makin simpel, cenderung mirip stok Android. Dark mode-nya tembus sampai ke beberapa aplikasi, ada perekam layar, sampai ada game assistant. So, kesimpulan dari aku, Realme C21 ini boleh banget kalian sikat. Karena sangat worth it untuk kalian yang punya mobilitas tinggi karena baterainya yang sangat awet. UI-nya juga simple mirip stok Android, desainnya enak dilihat, dan untuk soal kamera, hasilnya bolehlah diadu sama HP dengan harga yang sama. Secara keseluruhan, Realme C21 ini bisa banget dijadikan opsi untuk kalian pertimbangkan. Dan sekian dulu aja video kita kali ini. Thanks banget buat yang udah nonton sampai selesai. Aku Pungki, kita ketemu lagi di video selanjutnya.